Selamat pagi semuanya. Ya, kita lanjut lagi materi kita. Ya, materi kita di Bupena C, masih di Bupena C. Jadi kalian persiapkan buku Bupena kalian, Bupena C-nya, dan kita masih bahas materi dulu ya. Kita bahas materi dulu supaya materi kita cepat selesai, ya. Karena harusnya kan sudah masuk Bupena D. Ya, harus sudah masuk Bupena D, tapi kita masih di Bupena C. Jadi kita selesaikan dulu materinya ya. Untuk praktek nanti akan Bapak berikan informasi kapan kita harus praktek ya nanti ya. Jadi ini harus kita selesaikan dulu materinya biar kita bisa masuk ke Bupena D ya. Baik, silakan siapkan Bupena C-nya ya. Kemudian siapkan alat tulisnya, pensilnya. Nanti jika ada yang penting yang harus kalian garis bawahi, silakan digaris bawahin ya. Nah, selanjutnya silahkan dibuka buku kalian, Bupena C-nya di halaman 143. Ya, di halaman 143. Bupena C-nya di halaman 143. Di sini materi kita adalah mengenal karya seni 3 dimensi, ya. Jadi materinya adalah mengenal karya seni 3 dimensi. Nah, coba perhatikan buku kalian. Karya seni di samping adalah contoh karya seni 3 dimensi. Ya, gambar yang ada di buku kalian itu merupakan salah satu contoh karya yang terbuat dari plastisin dengan yang dibuat dengan bentuk yang dibuat sehingga membentuk suatu jenis bunga ya. Ya, jadi karya tersebut yang ada di buku kalian itu adalah salah satu karya yang dibuat menggunakan bahan plastisin ya, sehingga kemudian dibentuk menjadi suatu bentuk baru, yaitu menyerupai bentuk tanaman ya atau bunga ya. Jadi gambar tersebut contoh karya tersebut itu merupakan salah satu contoh karya 3 dimensi ya. Itu merupakan salah satu contoh karya 3 dimensi. Selanjutnya, karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu kalian garis bawahin. Ya, artinya bahwa setiap karya dapat dikatakan sebagai karya 3 dimensi apabila jadi suatu karya dapat dikatakan karya 3 dimensi apabila dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah ciri-ciri suatu karya dapat dikatakan karya 3 dimensi. Ya, dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kemudian karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Ya, jadi selain dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi, nah, ciri lainnya dari karya 3 dimensi itu adalah karya 3 dimensi memiliki isi dan ruang. Seperti itu ya. Itu juga digaris bawahin ya. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Itu digaris bawahin. Itu salah satu hal yang penting. Ya, jadi karya 3 dimensi, suatu karya dapat dikatakan karya 3 dimensi apabila dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki isi dan ruang ya. Jadi itu adalah syarat suatu karya dapat dikatakan sebagai karya 3 dimensi ya. Nah, kemudian karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas ya. Jadi karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Artinya bahwa suatu karya 3 dimensi itu dapat dilihat dari segala arah, mau dari depan, mau dari belakang, mau dari samping, mau dari atas ya, ataupun dari bawah pun bisa kita lihat bendanya ya. Karyanya bisa kita lihat. Artinya karya 3 dimensi bisa dilihat dari segala sudut pandang ya. Artinya bisa dilihat dari mana aja. Itu ya. Jadi
itu adalah kelebihan dari salah satu karya tiga dimensi, bahwa karya tiga dimensi itu dapat dilihat dari segala arah. Nah, contoh misalnya patung, ya contoh patung. Patung itu bisa kita lihat karyanya, bisa dari depan, bisa dari belakang, dari samping, bahkan dari atas pun kita bisa lihat karya tersebut, atau bahkan dari bawah ya kita bisa lihat sebenarnya. Ya, kita bisa lihat karya tersebut. Nah, berbeda dengan lukisan. Nah, lukisan itu hanya dapat kita lihat dari sisi atas. Ya, kita hanya bisa melihat dia dari sisi atas. Ya, karena dia tidak memiliki yang namanya tinggi ataupun isi ataupun ruang. Ya, dia nggak mempunyai itu. Dia cuma mempunyai panjang dan lebar. Makanya karya seni seperti gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya itu merupakan salah satu karya dua dimensi karena dia hanya memiliki panjang dan lebar, ya. Jadi berbeda dengan karya seni tiga dimensi, ya. Karya seni tiga dimensi dia bisa dilihat dari segala arah, ya, dari depan, belakang, samping, atau dari atas. Ya, dia bisa dilihat dari segala arah dan kemudian dia memiliki panjang, lebar serta tinggi dan juga memiliki isi atau ruang, ya, atau biasanya disebut dengan volume, ya, volume ruang. Nah, itu boleh ditambahin volume ruangnya, ya. Oke, nah itu adalah perbedaan antara seni tiga dimensi dengan seni dua dimensi, ya. Kemudian karya tiga dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, serta warna. Ya. Karya tiga dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta permukaan atau tekstur. Permukaan itu lebih sebenarnya ke bahannya, ya. Ke bahannya. Ya. Nah, contoh misalnya misalnya kayak semen misalnya, ya, kalian tahu semen, ya. Semen itu kan bisa digunakan sebagai bahan pembuatan patung, ya. Jadi nanti dia akan semen itu mempunyai tekstur tersendiri, ya. Jadi sebenarnya tekstur itu nanti itu lebih mengarah ke bahannya yang digunakan. Nanti beda lagi kalau misalnya kalian menggunakan bahan lain seperti plastisin contohnya, ataupun misalnya kalian buat bubur kertas misalnya, ya, bubur kertas. Nah, itu juga memiliki tekstur tersendiri. Nah, jadi lebih ke bahannya, ya. Nah, jadi biasanya kalian nggak perlu pikirin apa itu bentuk permukaannya, ya. Bentuk permukaannya itu apakah dia itu halus atau apakah dia itu kasar atau dia memiliki bentuk lain, ya, bentuk permukaan yang lain. Nah, seperti itu, ya. Jadi itu nggak terlalu diperhatikan biasanya. Yang diperhatikan itu adalah unsur-unsur lainnya seperti titik, garis, bidang dan bentuk serta warna, ya. Jadi bentuk permukaan itu nggak terlalu diperhatikan karena biasanya itu sudah ciri khas dari bahan yang digunakan untuk pembuatan karya tiga dimensi, ya. Jadi yang di sini artinya di sini yang paling penting kalian pahami adalah bahwa karya tiga dimensi itu memiliki unsur-unsur titik, garis, bidang, dan bentuk warna, kemudian bentuk permukaannya, ya. Jadi titik, kemudian ada garis, bidang, dan bentuk serta warna. Dan jadi warna ini juga salah satu unsur yang paling penting, ya, karena merupakan pelengkap, ya. Dia itu merupakan pelengkap di mana jika suatu karya kita berikan warna yang kita inginkan atau warna yang sesuai dengan objek yang kita buat, nah dia akan menambah keindahan dari karya tersebut. Itu makanya warna juga merupakan salah satu unsur yang paling penting juga ketika kita membuat suatu karya seperti itu, ya. Jadi dia merupakan suatu pelengkap, ya. Jadi kalau sebenarnya bukan berarti setiap karya harus kita warnai, ya. Ada juga karya yang dia cuma warna
Cuma warna bahan alaminya, bahan dasarnya, ya, bahan pembuatannya ada yang seperti itu. Jadi dia nggak diwarnai lagi. Ya, dia misalnya dia bentuk sebuah patung dari semen misalnya, ya, atau dari batu, misalnya dari batu, ya. Jadi kita membuat karya dari batu atau dari semen. Nah, nanti warnanya itu akan dibiarkan menyerupai warna batu tersebut, ya. Jadi dia nggak akan diwarnai lagi. Itu juga bisa. Artinya warna itu sebagai pelengkap di sini, ya, dibandingkan yang lain. Titik, garis, bidang, dan bentuk, ya, itu sudah pasti ada, ya. Kalau kecuali warna tadi, warna berperan sebagai pelengkap, karena setiap karya itu nggak harus diwarnai, ya. Jadi bisa kita cuma menggunakan warna bahan dasarnya. Jadi warna bahan dasarnya, contoh kayak misalnya dia bahan dasarnya warnanya hijau, ya udah dibiarin aja warna hijau. Seperti itu. Ada karya yang seperti itu, ya. Namun ada juga nanti ketika suatu karya digunakan warna yang lain, ya, kita berikan warna sesuai objeknya, atau kita berikan warna sesuai yang kita inginkan. Nah, itu juga merupakan salah satu pelengkap jadinya, ya, yang membuat karya kita semakin lebih bagus, ya. Itu ya. Jadi warna itu dia berfungsi sebagai pelengkap di sini. Jadi artinya nggak selalu warna itu, setiap karya kita berikan warna yang kita inginkan. Bisa juga warnanya mengikuti warna dari bahan pembuatannya, ya. Jadi nggak harus selalu kita berikan warna yang berbeda-beda seperti itu, ya. Nah, itu juga di garis bawahin, ya. Karya 3 dimensi memiliki unsur-unsur yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk, warna, serta bentuk permukaan atau tekstur. Itu di garis bawahin. Itu juga salah satu hal yang penting yang perlu kalian tahu. Oke. Selanjutnya, bunga yang terbuat dari plastisin adalah contoh karya seni 3 dimensi. Ya, itu, ya, tadi, ya, contoh yang ada gambarnya di buku kalian. Itu adalah contoh karya bunga yang terbuat dari plastisin. Nah, karena dia memiliki panjang, lebar, tinggi, serta dia ada ruang, nah, makanya karya tersebut dikatakan sebagai karya 3 dimensi. Oke. Nah, selanjutnya silakan dibuka di halaman 148, ya, di halaman 148. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Ya, bahan untuk membuat karya 3 dimensi. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya. Ada bahan buatan dan juga bahan alami. Kemudian contoh bahan buatan adalah plastisin, karton, dan kertas koran, ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang bahan pembuatan dari suatu karya, baik itu sebenarnya karya 3 dimensi ataupun karya 2 dimensi, ya, ataupun karya lainnya, ya. Jadi untuk pembuatan karya 3 dimensi itu ada 2 jenis bahan yang digunakan, yaitu adalah bahan buatan dan juga bahan alam. Dan tentunya kalian sudah paham apa itu bahan alam dan bahan buatan. Bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam, sedangkan bahan buatan itu adalah yang diciptakan oleh manusia atau dibuat di pabrik, ya. Kemudian di sini ada contoh bahan buatan, ya. Di baris keempat, ya, baris keempat. Bahan untuk membuat karya 3 dimensi sangat beragam jenisnya, ada bahan buatan dan juga bahan alami. Contoh bahan buatan adalah, itu di garis bawahin, itu adalah contoh-contoh bahan buatan yang biasanya digunakan untuk membuat karya seni 3 dimensi. Yaitu contoh bahan buatan. Ada plastisin, karton, dan kertas koran. Itu contoh bahan buatan. Kemudian di bawahnya, di garis bawahin juga, contoh bahan alam adalah tanah liat dan pasir. Itu contoh bahan yang termasuk bahan alam. Itu juga di garis bawahin.
Ya, itu digaris bawahin. Kemudian plastisin dan tanah liat adalah bahan lunak. Ya, jadi baik tanah liat ataupun plastisin itu merupakan contoh bahan yang termasuk ke bahan lunak karena memang sifatnya yang mudah dibentuk. Ya, sifatnya dia mudah dibentuk sehingga karya 3 dimensi plastisin dan tanah liat itu termasuk bahan yang lunak karena dia mudah dibentuk, berbeda dengan bahan lainnya. Contoh misalnya seperti kayu, ya, kayu juga kan bisa digunakan sebagai bahan pembuatan suatu karya 3 dimensi, ya, dan termasuk salah satu bahan alam, ya, karena dia disediakan oleh alam. Jadi kalau misalnya ada suatu karya yang menggunakan bahan kayu untuk membuat patung misalnya, nah artinya bahan tersebut merupakan merupakan bahan yang sulit dibentuk. Jadi dia bukan termasuk bahan atau bahan lunak gitu, ya. Dia nggak termasuk karena kayu itu kan keras, ya. Kayu itu keras, tapi bisa digunakan untuk pembuatan dari patung, itu bisa, ya. Kemudian nanti ada semen, batu dan lain sebagainya, ya, itu bahan keras semua. Nah, berbeda dengan plastisin ataupun tanah liat. Tanah liat dan plastisin itu merupakan contoh bahan lunak karena mudah dibentuk. Itu ya, seperti itu ya. Itu di garis bawahnya juga nggak apa-apa. Plastisin dan tanah liat adalah bahan lunak, ya. Jadi tanah liat dan plastisin merupakan contoh dari bahan atau termasuk bahan lunak, ya, berbeda dengan bahan yang keras seperti kayu, batu, semen, dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini ada tekstur plastisin dan tanah liat itu halus dan mudah dibentuk, yaitu teksturnya, ya. Oke, jadi itu tadi yang kita bahas sebelumnya, karena kan biasanya kalian pahamnya bahwa karya 3 dimensi itu dia unsurnya terdiri dari titik, garis, kemudian bidang serta warna, biasanya seperti itu, ya. Tapi di sini tadi ditambahin adanya tekstur, ya. Jadi tekstur itu permukaannya, ya, permukaan dari bahannya. Itu yang Bapak bilang tadi, bahwa tekstur itu akan dipengaruhi oleh bahannya, bahan pembuatannya. Makanya di sini dikatakan contoh tekstur plastisin dan tanah liat itu adalah halus dan mudah dibentuk. Itu teksturnya, ya. Oke. Sampai sini paham, ya? Oke, kita lanjut sedikit lagi biar ini selesai semuanya. Materi, silakan dicoba dibuka di materi di halaman 164, ya. Di halaman 164. Di sini materinya adalah menghias kotak tisu, ya, di halaman 164. Menghias kotak tisu. Komang dan Lani akan membuat hiasan. Mereka menggunakan bahan buatan, ya. Jadi di sini ada Komang dan Lani yang ingin membuat suatu hiasan. Nah, mereka menggunakan bahan dasarnya atau bahan yang akan digunakan itu merupakan contoh bahan menggunakan bahan buatan, ya. Bahan buatan dapat berupa kemasan makanan, kardus atau kain perca, ya. Jadi ini salah satu contoh contoh-contoh dari bahan buatan lagi, kemasan makanan, kardus atau kain perca. Karena ini semua itu tidak berasal dari alam, ya. Dia tidak berasal dari alam, namun dibuat oleh manusia, ya. Kemasan makanan, kardus atau kain perca itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Makanya dia termasuk bahan buatan, ya. Kemudian di bawah bisa kalian lihat menghias kotak tisu, ya. Langkah kegiatannya kayak seperti apa? Yang pertama, buatlah kelompok bersama-sama dan lain-lain. Nah, kemudian langkah kedua, gambarlah pola kotak tisu pada kardus menggunakan pensil. Artinya di sini pertama sekali yang kita lakukan adalah menggambar
pola kotak tisu pada kardus menggunakan pensil. Nah, langkah ketiga, guntinglah pola yang telah kamu gambar. Jadi pola atau gambar kotak tisu tadi itu kita gunting ya, kita gunting. Kemudian langkah yang keempat, tempelkan ke 6 sisi tersebut menggunakan lem ya. Jadi kita tempel ke 6 sisinya ya. Itu kita tempel. Jadi pola yang sudah kita buat, maksudnya ya, pola yang sudah kita buat itu yang kita tempelkan ke kotak tisunya. Oke. Artinya di sini 6 sisi itu artinya samping, bawah, ya, kemudian atas. Kemudian ada bagian depan sama belakang ya. Itu artinya sisi, makanya dikatakan ke 6 sisi. Ya, 2 samping, ya, 2 kemudian ada atas, kemudian ada bawah, kemudian ada depan, ada belakang ya. Itu yang dimaksud dengan menghias ke 6 sisi. Ya, jangan bingung ya. Kemudian langkah kelima, lubangilah sisi bagian atas kotak tisu. Ya, dilubangi petak seperti itu persegi panjang supaya nanti tisunya bisa masuk ya dan bisa dikeluarkan tisunya. Kemudian langkah keenam, gambarlah pola hiasan sesuai keinginanmu. Nah, di sini artinya kita menghias dengan menggambar ya. Kita gambar pola yang semaunya kita, yang kita inginkan, ya. Itu pada langkah yang keenam. Kita gambar pola hiasan sesuai keinginan kita masing-masing. Kemudian 7, berilah lem pada pola yang sudah digambar. Kemudian langkah ke-8, tempelkan benang wol sesuai pola. Kemudian ya, selesai. 9, kumpulkan karyamu untuk dinilai oleh gurumu ya. Oke, ini kita nggak akan buat ya karena kita masa pandemi seperti ini. Kalian pasti susah mencari alat-alatnya seperti ini ya. Dan itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini itu wali kelas yang kerjakan ya. Nah, ya jadi ini kita nggak bikin ya. Yang bikin seperti itu juga biasanya wali kelas ya. Oke, nah itu jadi artinya di materi kita hari ini tentang menghias kotak tisu. Nah, itu bagaimana caranya kita untuk menghias suatu benda ya. Dan di sini benda tersebut adalah kotak tisu. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk menghias kotak tisu? Nah, ada caranya, sudah ada yang seperti dijelaskan di buku, langkah-langkah kegiatannya ya. Dan di sini kalau Bapak perhatikan, ya balik lagi ya, cara menghiasnya itu adalah tergantung diri kalian masing-masing. Kalian bagaimana mau menghiasnya? Kalian mau buat hiasan yang bagaimana? Ya, kalian perlu bahan apa? Apakah itu nanti kalian memerlukan contoh misalnya bahan-bahan buatan, ya, atau misalnya kalian menggunakan bahan alam? Ya, itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Ya, kalian pengennya apa seperti itu ya. Jadi itu bebas. Untuk menghias suatu karya itu kita bebas, tidak ada larangan misalnya harus begini, enggak. Ya, itu kalian bebas melakukannya sesuai apa yang kalian sukai. Seperti itu ya. Oke, coba buka materi terakhir di halaman 171. Ya, di halaman 171. Di sini materinya adalah mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Mengidentifikasi bahan buatan untuk membuat karya. Ya. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Ya, jadi itu digaris bawahin. Kertas dapat dibuat karya hiasan menggunakan teknik quilling. Ya, namanya quilling. Ya. Kemudian buka halaman 172. Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Itu digaris bawahin. Ya, digaris bawahin. Itu adalah pengertian dari teknik quilling. Quilling merupakan seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan. Jadi kalau coba kalian perhatikan gambar yang ada di buku kalian, itu semuanya adalah jadi
apa namanya, contoh karya yang ada di buku kalian itu kan semua bunga-bunga, bebungaan ya, bunga kemudian ada tumbuhannya juga ya. Jadi sebenarnya dia bisa dikatakan bahwa karya hiasan di samping itu dia karya tumbuhan ya, bertema tumbuhan ya, karya hiasan bunga gitu ya. Nah, jika kalian perhatikan, nah contoh karya hiasan bunga tersebut, itu semua bahannya itu dibuat menggunakan dengan cara menggulung-gulung kertas. Ya, menggulung-gulung kertas yang nantinya akan dibuat dibentuk menyerupai hewan ataupun tumbuhan, ya. Jadi nanti ada kertas itu akan digulung-gulung. Setelah digulung, nanti kertasnya akan dibentuk menyerupai hewan atau menyerupai tumbuhan atau menyerupai objek yang kita inginkan, ya. Nah, itulah teknik quilling, di mana kalian membuat suatu karya tapi bahan dasarnya itu harus digulung, ya. Di mana biasanya teknik quilling ini selalu menggunakan kertas biasanya. Ya, kertasnya bisa bermacam-macam karena ada macam-macam jenis kertas ya. Ada kertas misalnya origami, kemudian ada juga nanti yang kayak misalnya namanya kertas minyak dan lain sebagainya ya. Jadi kertas itu ada beberapa jenis nanti, dan biasanya tergantung pembuatannya juga nanti. Ya, kalau misalnya kalian butuhnya kertas yang lebih gampang digulung, ya kalian bisa pilih kertas yang bahannya lebih tipis dibandingkan kertas biasa, ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan bahan tersebut, kalian bentuk menjadi suatu karya, ya. Tapi ingat teknik syarat pertama ketika kalian ingin menggunakan teknik quilling, ya, teknik quilling itu adalah kalian gulung dulu kertasnya, digulung-gulung, ya. Nanti akan kalian setelah kalian gulung kertasnya, nah kalian bentuk dia menyerupai hewan atau tumbuhan atau objek yang ingin kalian buat, seperti itu ya. Jadi teknik quilling adalah merupakan seni menggulung kertas. Ya, kalau misalnya origami itu adalah seni melipat kertas, maka quilling itu merupakan seni menggulung kertas. Ya, kita sudah pernah bahas origami ya, kertas origami yang dimana kalian membuat suatu karya dengan cara melipat kertas. Ya, itu namanya seni origami. Nah, kemudian di sini ada namanya seni quilling, yaitu seni menggulung kertas yang dibuat menyerupai hewan atau tumbuhan atau objek yang kalian inginkan. Bisa jadi itu bukan hewan atau tumbuhan, bisa jadi misalnya itu adalah jenis kendaraan, terus misalnya benda-benda yang ada di sekitar kalian dan lain sebagainya ya. Itu yang perlu kalian pahami. Kalian pahami apa yang dimaksud dengan teknik quilling ya. Bapak juga sebenarnya belum terlalu sering ya, nggak terlalu sering melihat karya yang menggunakan teknik quilling ya. Bapak termasuk jarang juga ngelihat karya yang menggunakan teknik quilling. Tapi nanti kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa bisa cari di YouTube ya. Mungkin di YouTube pasti ada contohnya ya. Jadi di buku kalian digaris bawahin itu apa arti dari teknik quilling ya, itu digaris bawahin ya, karena itu penting untuk kalian ketahui. Untuk nanti misalnya kalian penasaran dengan cara contoh-contoh lainnya, kalian bisa cari di internet ya. Kalian cari di internet, oke? Nah, baik, kira-kira sampai di sini materi kita ya. Sampai di sini materi kita. Jika ada misalnya ingin bertanya, silakan japri Bapak ya. Silakan japri Bapak. Jika misalnya kalian kurang paham, nah kalian bisa tonton lagi video ini ya, biar kalian lebih paham, karena ya ada orang yang nonton sekali dia belum paham, tapi setelah nonton 2 kali dia baru paham ya. Kalian silakan tonton lagi videonya. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan sama Bapak, silakan tanya Bapak ya, jangan ditelepon ya, jangan ditelepon, tapi di chat aja, di chat, atau misalnya kalian voice chat ya, voice chat, nanti akan Bapak balas satu-satu. Kalau telepon kalian, kalau ada yang telepon lagi jadi ribet. Ya, jadi Bapak susah karena HP-nya cuma 1 ya. Oke, jadi kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan langsung ke Bapak, silakan japri Bapak, bisa VN atau chat ya. Baik, kira-kira sampai di sini materi kita ya.
Jadi kita udah selesai bahas Bupena C. Minggu depan kita akan masuk ke buku Bupena D ya. Di minggu depan kita akan masuk ke buku Bupena D. Karena buku Bupena C sudah selesai kita bahas hari ini. Oke. Baik, sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan.